Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, pada video kali ini kita akan membahas tentang himpunan yang merupakan subchapter dari ini berupa pendahuluan ya dari materi analisis real. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nisa Nivia, saya mahasiswa pendidikan matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, video ini dibuat dalam rangka ujian tengah semester ganjil dari semester 5. Selanjutnya kita memasuki materi. Di sini ada pengertiannya. Himpunan atau set adalah kumpulan objek yang memiliki sifat yang sama yang dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi intinya himpunan ini merupakan suatu kumpulan objek, kumpulan gitu ya. Nah, selanjutnya dari notasinya, untuk himpunan sendiri dinotasikan dengan huruf kapital. Seperti A kapital, B kapital gitu. Nah, untuk anggotanya itu menggunakan huruf kecil. Nah, ini di sebelah kanan, yang bagian atas itu bisa kita baca sebagai X anggota himpunan A. Nah, X ini dia sebagai anggota, dia penulisannya dengan huruf kecil, sedangkan A ini merupakan himpunannya sehingga penulisannya dengan huruf kapital. Dan yang bawahnya itu X bukan anggota A. Karena itu dicoret ya, jadi dia bukan gitu artinya. Kemudian di sini misalkan nih ada suatu himpunan A di mana anggotanya ada 1, 2, 3 dan AB. Nah, di sini 1 ini merupakan anggota A, jelas. A, B anggota A. Sedangkan A itu A kecil bukan anggota A besar. Kenapa? Karena A, B yang merupakan anggota A. Jadi A kecil ini merupakan anggota dari himpunan yang terdiri dari A sama B. Jadi ada himpunan di dalam himpunan. Gitu. Jadi A kecil ini bukan merupakan anggota dari A kapital, tapi A, B ini himpunan A dan B ini masuk ke anggota A kapital. Gitu. Nah, selanjutnya di sini kita mengenal istilah yang namanya himpunan semesta dan himpunan kosong. Apa sih itu? Nah, himpunan semesta merupakan himpunan yang anggotanya mencakup keseluruhan. Biasanya dilambangkan dengan S. Himpunan semesta ini bisa dibuat ataupun bisa berupa misal himpunan semestanya merupakan bilangan asli misal. Itu seluruh bilangan yang mencakup di himpunan-himpunannya gitu. Kalau himpunannya bilangan 1 sampai 10, berarti semestanya bisa bilangan asli, bisa yang lainnya gitu. Kemudian ada himpunan kosong. Himpunan kosong apa sih itu? Himpunan kosong merupakan himpunan yang tidak memiliki anggota. Jadi, terdapat suatu himpunan yang tidak memiliki anggota maka disebut himpunan kosong. Selanjutnya, bagaimana sih cara menyatakan suatu himpunan? Jika P memiliki arti dan tidak ambigu atas S, himpunan dapat ditulis seperti berikut. Ini bisa dicek ya. A sama dengan X anggota S dengan PX. Di mana X anggota X ini penulisan bentuknya gitu. Semestanya. Bukan. Iya gitu deh. Dan PX ini merupakan syaratnya gitu. Nah, misal contohnya nih, di bawahnya ada contohnya. Misal himpunan S 1/N, di mana N anggota bilangan asli. Nah, ini N ini bentuk dari himpunannya. Jadi ya berapapun N yang anggota asli itu ketika dimasukkan ke 1/N dia akan menjadi anggota dari S. Kemudian yang bawahnya ada himpunan A itu X anggota bilangan real, di mana X kuadrat min 2X min 7 yang memenuhi X kuadrat min 2X min 7 sama dengan 0. Oke, ini di next aja ya. Nah, selanjutnya di sini ada himpunan bilangan. Yang pertama di sini ada bilangan asli. Itu ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ada bilangan bulat. Di mana bilangan bulat ini bilangan yang negatif dari min tak hingga sampai tak hingga. Bilangan bulat.
Nah, kemudian ada bilangan rasional. Bilangan rasional ini ada A per B, di mana B-nya anggota bilangan bulat, dan B-nya tidak sama dengan 0 ya tentunya. Kemudian ada bilangan real, dan kemudian ada bilangan kompleks. Yang C ini merupakan bilangan kompleks A ditambah BI, di mana AB-nya bilangan real. Oke, kita next ya. Selanjutnya ada yang kita sebut sebagai himpunan bagian atau subset. Nah, himpunan nih, untuk memahami ya, bisa seperti ini. Himpunan A adalah subset dari himpunan B jika semua anggota A adalah anggota B. Nah, untuk penulisannya itu ada A, kemudian U ke kanan gitu ya. Nah, ada garis bawahnya juga tuh, ada sama dengannya B. Jadi ketika anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B, maka himpunan A merupakan subset dari B. Kemudian, jika sedikitnya ada satu anggota B, misal ada satu anggota B yang bukan anggota A, maka disebut proper subset atau himpunan bagian sejati. Jadi, A himpunan bagian dari B, tapi ada bagian B yang bukan bagian dari A. Jadi, penulisannya berbeda di garis yang di bawah. Kemudian kita lanjut. Di sini ada masih bagian subset. Dua buah himpunan dikatakan sama. Misal himpunan A sama dengan himpunan B jika keduanya memiliki anggota yang sama. Ini jelas ya. Nah, di sini ada teorema yang menyatakan A sama dengan B jika dan hanya jika A anggota B dan B anggota A. Jadi kalau misalnya A-nya anggota B dan B-nya anggota A, ya berarti A-nya sama dengan B gitu. Oke, next. Di sini ada operasi pada himpunan. Yang pertama ada gabungan. Di mana X itu salah satu anggota himpunan A atau X-nya anggota B. Jadi terdapat bilangan X yang dimana X-nya anggota A atau anggota B. Kemudian ada irisan. Irisan ini terdapat suatu X misal. Nah, X ini anggota A dan anggota B. Jadi irisan, jadi yang bersamaan, yang beririsan antara himpunan A dan himpunan B. Jadi suatu X yang ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Kemudian ada komplement. Komplement ini ditulisnya bisa A min B atau A garis miring B atau A irisan B komplement. Nah, apa sih komplement? Komplement itu dimana terdapat suatu X di mana X-nya anggota A, tetapi X bukan anggota B. Misal A min B. Misal ada X anggota A, dia bukan anggota B, jadi itu komplement gitu. Dia anggota A yang tidak sama dengan anggota B. Kemudian di sini ada penjumlahan yang dimana notasinya itu kan A plus B ya. Ini berarti terdapat suatu X di mana X-nya anggota A atau anggota B, tetapi bukan anggota irisan A dan bukan anggota irisan A iris B, bukan anggota A iris B. Selanjutnya di sini ada gambar ya, mungkin bisa lebih mempermudah dalam memahami operasi pada himpunan. Ini yang pertama ada gabungan. Gabungan itu dimana yang diarsir ini merupakan gabungan. Yang maksud gabungan itu seluruhnya, semua himpunan A dan himpunan B. Kemudian ada irisan. Irisan ini di antara himpunan yang kiri ini himpunan A, yang kanan himpunan B ya. Nah, yang beririsan dengan antara dua himpunan tersebut, nah itu merupakan suatu irisan, jadi yang sama di antara kedua himpunan. Kemudian ada komplement. Nah, ini terlihat kalau sebelah kiri himpunan A dan sebelah kanan himpunan B, maka himpunan A yang tidak sama dengan B, yang tidak beririsan dengan B, gitu. Itu komplement. Kemudian maaf, ini yang bawah, yang pojok kiri bawah, ini harusnya penjumlahan. Nah, penjumlahan itu seperti ini. Jadi anggota A dan anggota B yang tidak beririsan. Gitu. Ini penjumlahan ya harusnya. Mohon maaf sebelumnya ada salah ketik. Kita lanjut. Di sini ada sifat-sifat himpunan. Yang pertama ada A gabung himpunan kosong itu akan menghasilkan A.
Begitupun dengan irisan. Dan A gabung A itu akan menghasilkan A, karena dua himpunan yang sama digabungin ya akan menjadi himpunan itu sendiri. Itu sama dengan yang irisan. Kemudian ketika A digabung B itu akan sama dengan B digabung A. Itu pula yang beririsan pun begitu. A yang beririsan dengan B akan sama dengan B yang beririsan dengan A. Kemudian di sini ada A gabung B gabung C. Ini sifat komutatif, yang dimana bisa geser kurungnya karena ini tandanya masih sama-sama gabung. Jadi bisa A gabung buka kurung B gabung C. Begitupun dengan irisan. Nah selanjutnya yang terakhir ini ada distributif, sifat distributif. Nah dimana A gabung buka kurung B iris C itu bisa A gabung B iris A gabung C. Ini lebih dijabarinya bisa seperti ini. Begitupun dengan yang irisan. Jadi yang sebelah kiri ini gabungan, yang sebelah kanan ini irisan. Nah, selanjutnya di sini ada hukum De Morgan. Hukum De Morgan ini ada dua, di mana jika A gabung B komplement itu akan sama dengan A komplement iris B komplement. Ini sejalan dengan logika ya. Jadi misal P negasi P gabung Q itu akan sama dengan P gabung Q ya akan sama dengan negasi P dan negasi Q gitu. Jadi A gabung B komplement itu sama dengan A komplement iris B komplement, sedangkan untuk A iris B komplement itu akan sama dengan A komplement gabung B komplement. Nah, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.